Sukot. Saudara, di kerajaan 1000 tahun, orang tidak merayakan hari Natal. Di kerajaan 1000 tahun, orang tidak merayakan Paskah. Di kerajaan 1000 tahun, orang tidak merayakan hari Pentakosta. Tapi dalam kerajaan 1000 tahun, hari raya Sukot itu adalah wajib. Kita baca di dalam kitab Nabi Zakaria, pasal 14, ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Bukan cuma wajib, dalam kerajaan 1000 tahun, merayakan pondok daun, itu kudu harus mesti, tidak boleh ndak. Ya, kudu harus mesti, tidak boleh tidak. Gak apa-apa kita rayakan Natal, memang, tapi nanti kalau Tuhan Yesus datang, tidak merayakan Natal lagi. Sukot. Dan karena itu saudara harus tahu. Sebetulnya, ya tapi bertepatan sih ya dengan keadaan ini, maka saya hanya akan ambil sebagian kecil saja dari perayaan ini. Semoga kalau saya umurnya masih panjang, tahun depan di hari raya Sukot saya bisa cerita kembali soal Sukot. Kalau tidak, di sini ada sarjana teologi, coba dipelajari soal hari raya Pondok Daun. Zakaria pasal 14 ayat 16 sampai 18. Ini kerajaan 1000 tahun ini yang ditulis di sini. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap Tuhan, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Saudara, ini sangat penting. Sehingga dalam kerajaan 1000 tahun pun bisa terjadi orang menerima malapetaka hukuman. Karena kerajaan 1000 tahun isinya bukan orang percaya gini semua. Ya, ada banyak orang yang tidak mati pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya dalam peperangan di Harmagedon. Ada banyak orang yang tidak mati, kan tidak seluruh bangsa-bangsa kumpul di sana untuk berperang, di mana di Harmagedon, ya, kan Harmagedon itu kan kecil, ya, nah, masih ada orang Cina, masih ada orang Jepang, masih ada orang segala macam lah, tapi keadaannya damai, tapi harus merayakan hari raya Pondok Daun. Nah Natal, tidak apa-apa kata Tuhan, tidak Paskah, tidak apa-apa. Enggak Pentakosta, memang enggak ada hari raya Pentakosta di sana. Cuma satu hari raya. Hari raya Pondok Daun. Dan saudara harus tahu akan hal ini. Hari raya Pondok Daun sendiri itu terdiri dari 3 hari raya sebetulnya yang puncaknya di hari raya Pondok Daun. Tapi kan waktunya enggak sempat ya. Hari raya Sangkakala, Yom Kippur, dan puncaknya adalah di Sukot. Yang dirayakan tahun ini tanggal 16 Oktober sampai tanggal 23 Oktober. Bahkan di dalam perang sekalipun, di Yerusalem mereka merayakan hari raya Sukot, hari raya Pondok Daun. Apa itu? Apa itu? Mari kita baca di dalam kitab Bilangan. Kitab Imamat, pasal 23, ayat 40, ya. Pada hari pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon ganda rusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Mereka dalam keadaan perang kemarin, 7 hari mereka pesta Sukot di Yerusalem. Ya, saya cari Sukot tahun 2024 kayak apa, memang tidak semeriah tahun-tahun dulu, tapi mereka merayakannya. Di dalam pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya.
setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun. Ya. Supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok daun selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara, ada dua hal ya yang menyebabkan orang Israel bersuka cita dalam merayakan Sukot. Dan ini haruslah mempunyai pengertian rohani bagi kita. Karena kalau Paskah kita merayakan yang sudah terjadi. Tuhan Yesus mati di salib. Kematiannya menyelamatkan kita. Hari Pentakosta itu sudah terjadi. Hari Pentakosta itu adalah tuaian awal. Orang Israel memang hari raya Pentakosta itu adalah pertama kali, hari-hari pertama mereka menuai. Kalau sudah baca dalam kitab Rut itu menuai jelai. Dan panen di Israel itu begitu lama, karena Tuhan mau menjanjikan berkat, panen itu berakhir di bulan Oktober menjelang musim gugur dan musim hujan di sana. Di waktu itu gandum dikumpulkan. Gandum dikumpulkan dan dibawa ke lumbung. Dan karena sistem pertanian di Israel itu adalah dengan pertanian dulu ya, itu mereka bertani dengan sistem ladang seperti orang Indonesia yang tradisional, maka di samping gandum mereka yang menabur. Di samping gandum ada tumbuh banyak lalang. Ya, di ladang-ladang orang Dayak juga, di antara beras padinya selalu ada lalang karena mereka menabur di ladang. Nah, saudara-saudara, dituai pada hari raya Sukot, hari-hari ini, ya seminggu sebelumnya tentunya ya, mereka mengadakan penuaian. Ya, dalam penuaian itu dipisahkan gandum dan lalang. Selama itu gandum dan lalang kumpul bersama-sama. Gak dicabuti. Kumpul bersama-sama. Yang mana gandum, mana lalang memang susah dibedakan. Tapi pada hari penuaian, jelas yang mana gandum, mana lalang. Saudara-saudara, itu adalah satu segi dari hari raya Sukot. Saya harap dengan penjelasan ini sudah tahu kira-kira arahnya kemana hari raya Sukot ini. Penuaian di akhir zaman karena ini mengacu ke masa depan. Ya, siapa yang dituai? Saudara-saudara, saya mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 13 ayat 24 dan 30. Kita baca ya. Matius 13 tadi saya ngomong ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Setiap kali saya merenungkan Sukot, saya teringat akan ini. Karena itu ada hari-hari penuaian yang terakhir. Ya, itu musim tuai yang panjang itu berakhirnya di sini. Itu hari-hari penuaian yang terakhir. Gini. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah lebih baik, bukankah benih yang baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya.
Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkan dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, apa artinya? Tuhan Yesus berkata gini, orang yang menabur benih yang baik ialah anak manusia. Tuhan Yesus, mestinya hamba-hamba Tuhan. Sekarang ya, lalang ialah dunia. Cari jiwa. Meneburkan benih yang ladang adalah dunia. Ditaburi benih yang baik, cari jiwa. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai adalah akhir zaman. Para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api. Demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya, bukan dari luar kerajaannya, dari dalam kerajaannya. Kerajaan Tuhan sekarang di mana? Gereja. Ya. Kerajaan Tuhan sekarang di mana? Gereja. Gereja adalah wilayah Tuhan. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api dan di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Maka orang-orang benar itu, gandum, akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saudara, lalang bercampur dengan gandum. Di mana? Dalam kerajaan Allah. Sekarang ini. Kerajaan Allah sekarang ini di mana? Di gereja. Dengan kata lain, sebagian dari kita ini adalah gandum, sebagian adalah lalang. Sebagian dari tim gembala ini adalah gandum, sebagian adalah lalang. Semoga jangan semuanya lalang lah. Kepengennya semuanya gandum. Tapi ya, sebagian dari tim gembala ini adalah gandum, sebagian adalah lalang. Sebagian dari jemaat ini adalah gandum, sebagian adalah lalang. Tapi Tuhan bilang gini, waktu ada yang bilang, itu lalangnya dibuangin aja lah. Dan bilang, jangan, biarkan tumbuh bersama-sama. Itu sebabnya di gereja bercampur orang kudus dan orang tidak kudus. Iya, di gereja bercampur orang kudus dan orang yang hidupnya tidak kudus. Orang benar dan orang tidak benar. Berapa orang benarnya? Kalau Rasul Yohanes bilang separuh. Dalam 2 Yohanes, Rasul Yohanes itu bilang orang benar itu gandumnya, ya. Aku seneng separuh dari anak-anakmu, separuh dari anggota jemaat itu hidup benar. Separuh aja Yohanes sudah seneng. Jadi sebetulnya yang gandum berapa persen sih dari antara kita? Baca surat 2 Yohanes. Separuh dari anak-anakmu itu hidup benar. Aku sudah seneng, kata seneng sekali. Nah, jadi kalau gitu berapa persen? Nah, sekarang tanyanya pada saudara atau saudara yang ada di sini, ya, yang harus jawab saudara. Saudara ini gandum atau lalang dalam kerajaan Allah, di ladang Tuhan. Saya pendeta, saya berkali-kali harus berdoa, Tuhan, di depanmu, aku ini gandum atau lalang ya. Di hadapan hadiratmu, aku ini gandum atau lalang. Kenapa? Lalang seringkali gak kerasa kalau dia tuh lalang. Krosok-krosokan selamat.
Lalang itu gimana? Saudara, kalau gandum di musim menuai, dia menunduk. Ya tahu itu biasa lah ya. Saudara tahu ya, pepatah apa? Padi makin berisi makin menunduk. Lalang makin berisi makin galak. Makin besar makin galak. Tapi seringkali lalangnya gak kroso kalau dia itu lalang, saudara. Nggak kroso kalau dia itu nyakiti hati orang lain. Nggak kroso kalau hidupnya itu tidak memberkati. Nggak kroso kalau dia itu melukai orang lain. Nggak kroso. Nggak kerasa, saudara. Kerasa kalau dilukai. Tapi kalau melukai nggak kerasa. Itu yang celakanya. Banyak orang berpikir, wah saya kan sudah khotbah. Saya gembala jemaat. Saya kan wakil gembala. Gandum nih, belum tentu. Belum tentu. Karena itu saya kapan itu kan cerita sama Pak Saudara ya. Pak Satria itu ngomong-ngomong, saya bilang Pak Satria saya ini sudah tua bla 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 bla. Saya kepengen gini terus dia bilang jangan gitu Pak John, harusnya gini saja. Tapi kemudian dia menambahkan, Pak John kan sudah berkali-kali terima mujizat dari Tuhan. Iya ada maksud Tuhan mestinya Pak Satria, tapi saya ngerti ada maksud Tuhan. Ya, tapi Pak Satria, saya tuh mikir loh. Nanti kalau saya ketemu Tuhan itu isi nora. Malu atau tidak? Soalnya apa? Tahunya Tuhan nolong. Lalang ini kasihanlah kalau keburu mati nanti masuk neraka. Ditolong enggak mati-mati. Tapi yang ditolong enggak tahu diri. Lalang tetap jadi lalang. Paham enggak? Banyak orang yang ditolong oleh Tuhan, kerasa dirinya favoritnya Tuhan. Tuhan berkemurahan, saudara. Kalau Tuhan bilang, itu lalang biarin aja. Maksudnya apa? Lalang bisa berubah jadi gandum loh di tangan Tuhan. Sebentar ya, di dalam kitab Nabi Yesaya, saya kelamaan ini. Kitab Nabi Yesaya, cari sebentar ya. Untungnya kalau pakai tab ini gampang nyarinya. Putri Malu. Ini gara-gara Google-nya macet ya. Tab saya itu sudah lama, saudara. Diboikot sama Google. Diboikot. Kalau saya buka, nggak mau. Dibuka nggak mau. Google-nya copot sama saya. Jadi saya cuma bisa kerja offline loh. Google-nya copot sama saya. Jadi nggak ada Google-nya, jadi nggak bisa nyari. Hah? Mesti beli mesti di lem kuning. Lem kuning ya, tapi jangan. Masih bisa dipakai soalnya. Saya orangnya kan enggak bosenan. Karena itu istrinya 44 tahun ya itu aja. Kalau bosan harus ganti, saudara. Apa tadi? Putri Malu ya. Lu ya saudara, ada pasien yang setiap kali datang ke rumah saya itu bilang, dokter ini cowakep lu dok, kayak Ricky Ricardo katanya gitu. Dia tuh datang bawa putrinya, dokter sana itu istrinya 3 dok, dokter sana istrinya 2, saya mesem aja, saya tuh gak ngerti loh kalau ditaksir orang, rugi. Gak ngerti kalau ditaksir orang. Nah ketemu ya sudahlah. Ya, Aku akan membuatnya, lebih hebat. Terima kasih ya. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dihentikan dan tidak disiangi sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Terus ayat berikutnya, kecuali mereka mencari perdamaian dengan aku. Kecuali kalau mereka cari damai dengan aku. Akan kata lain, putri malu kalau cari damai dengan Tuhan. Putri malu, lalang, itu kan kan apa namanya? Kan saudara kandung. Ya.
mereka akan dirubah. Mereka akan dirubah. Jadi saudara-saudara, sekarang ini kita hidup dekat akhir zaman, di mana Tuhan akan melakukan penuaian. Ya. Saya yang selalu dengar, penuaian itu adalah jiwa-jiwa yang bertobat dari luar. Tapi Tuhan Yesus juga bilang, penuaian dalam kerajaannya. Karena di kerajaannya ada gandum dan ada lalang. Gandum masuk lumbung, masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Lalang akan dibakar habis. Lalang akan dibakar habis. Nah, sebetulnya masih banyak yang saya mau ngomongkan, kalau segini kayaknya kurang jelas juga, tapi ya mau gimana ya, waktunya sudah nggak ada. Jadi saudara-saudara, ya ini mereka tadi pagi masih merayakan Sukot, kan ada perbedaan jam. Ya, mereka sudah malam, sudah lewat hari, mereka sudah merayakan Sukot lagi. Jadi saudara-saudara, pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik. Ya, ada penuaian di akhir zaman dalam kerajaan Allah. Ada lalang, ada gandum. Gandumkah aku? Lalangkah aku? Ya, gandumkah aku? Lalangkah aku? Tuhan bilang kepada hambanya yang bilang mau nyabut, jangan kata Tuhan. Soalnya saya juga gak beda-bedakan saudara. Kita hamba-hamba Tuhan, mungkin juga malah hambanya itu lalang sih ya. Malah hambanya itu mungkin aja lalang. Mana bisa membedakan siapa yang gandum, siapa yang lalang di sini. Tapi saudara bisa tanya sama Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Saudara perlu bertanya baik-baik di hadapan Tuhan. Tuhan, di hadapanmu, lalangkah aku atau gandum? Kalau saudara gandum beruntung, karena penuaian datang, dan saudara akan dibawa ke lumbung Tuhan. Di mana itu? Dalam kerajaan 1000 tahun. Di mana Tuhan memerintah, dan saudara akan hidup dalam damai sejahtera. Dan di sana kita merayakan Pondok Daun, karena ingat gitu loh. Ya Pondok Daun itu kan gini, Tuhan bilang kepada orang Israel, kalau kamu merayakan Pondok Daun, itu kamu mengingat 40 tahun perjalanan di padang gurun. Nah, saya pikir di kerajaan 1000 tahun, kita merayakan Hari Raya Pondok Daun, mengingat aduh ya, betul besar kemurahan Tuhan bagiku. Tinggal di pondok-pondok, mengingat tahun 2024, uang kontrak aja nggak ada Tuhan. Ya, ini nggak ada, itu nggak ada, tapi sekarang aku hidup dalam damai sejahtera. Kan orang Israel di padang gurun itu kan hidup hari demi hari itu. Tapi dalam kerajaan 1000 tahun saudara tidak hidup hari demi hari. Saudara hidup dalam kelimpahan Allah. Nah, jadi mungkin ya salah satu hal yang bisa saya katakan malam ini. Hari Raya Pondok Daun, kalau Yesus datang, kita gandum, anak Tuhan, kita ada di sana, kita hidup di dalam kelimpahannya, mengingat kembali keadaan kita sekarang ini. Keadaan kita sekarang ini, yang karena anak Tuhan mengalami sarah, yang kekurangan, yang miskin, yang sakit, tapi setia pada Tuhan. Tapi setia pada Tuhan. Gandum dibawa ke lumbung Tuhan. Lalang dibakar habis. Dan itu Tuhan kerjakan. Di dunia ini, saya pikir, referensi Alkitabnya tidak ada. Ya. Tapi karena Tuhan terakhir itu adalah Sukot, ya, Tuhan terakhir itu adalah Sukot, bulan Oktober. Saya pikir ya, tapi nanti ditafsirkan salah ya. Di Sukot terakhir
di dunia sekarang ini. Tuhan akan memisahkan kita. Tuhan akan memisahkan kita. Jadi bagaimana? Masih ada waktu. Masih ada waktu. Berdamailah dengan Tuhan. Berdamailah dengan Tuhan. Tanya sama Tuhan. Jangan selalu krosok-krosokan selamat ya. Rasul Paulus saja bilang, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi aku berlari-lari menuju panggilan sorgawi. Jadi orang Kristen yang serius. Jadi pengikut Tuhan yang segenap hati. Yang hidup dalam kebenaran Allah, tapi tidak hidup benar dewek. Yang tidak malu untuk minta ampun. Orang sekarang beberapa hari yang lalu di Renungan Senja ada saya tulis begini. Orang itu ya saudara ya, tidak malu berdosa, malu mengakui dosa. Tidak malu berdosa, tapi suruh ngaku dosa malu. Itu sebenarnya tidak ada pemulihan. Tapi yang penting, saudara, orang yang tidak malu duduk di bawah kaki Tuhan, menangis di bawah kaki Tuhan, mengakui dosanya, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, gandumkah aku atau lalang? Kalau aku lalang, ubahlah aku menjadi gandum. Menjadi gandum di ladang. Tuhan berkati saudara, habis ini, oh itu jam 8.32. Hah? Itu 8.33 sih. Oh salah. Ya sudah waktunya lah ya. Sudah waktunya kita doa, selesai doa berkat, sudah berangkat sana, pas pelayanan berikutnya. Ya, pas pelayanan berikutnya. Jadi saudara, berpikirlah baik-baik tentang hidup saudara. Jangan cuma berpikir tentang sakit disembuhkan, ya dan seterusnya. Berpikirlah baik-baik tentang kehidupan saudara. Kita akhiri ibadah pada malam hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami ada di